kita memahami diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, maka dia akan lebih hina daripada semua yang ada, makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena semua yang ada di permukaan bumi ini semua bersujud menjadikan diri mereka hamba kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan, gunung, semuanya mau menjadikan diri mereka sebagai hamba Allah. Kenapa kita manusia kemudian engkar, tidak mau menjadi hamba Allah? Maka Allah kemudian sindir, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, kata Allah, apa yang membuat kalian ini lalai daripada Allah, daripada Tuhan yang telah menciptakanmu, yang telah menyempurnakanmu, yang telah memberikan kamu rezeki, yang telah menghidupkan kamu. Kalau tanpa Allah kita tidak ada artinya apa-apa. Apa yang membuat kita lalai? Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita sadari kembali, memahami diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita berlagak sebagai Tuhan. Banyak orang sekarang bicara tentang hak asasi manusia. Kemudian mereka atas nama hak asasi, mereka melanggar aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah atas nama hak asasi manusia. Dia lupa bahwa kemanusiaan yang dimilikinya itu adalah merupakan titipan Allah. Dia bisa mendapatkan hak tersebut karena Allah yang memberikan dia sifat kemanusiaan. Andai Allah cabut kemanusiaan dari dirinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hak-haknya yang tadi disebut dengan hak manusia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqal insana 'allamahul bayan wa ja'alahu khalifatan fil ardi wasta'marakum fiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhilu qailaha ilal jannah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh, khairu nabiyyin ursil, ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam alaihi salam untuk turun ke permukaan bumi, Allah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bumi adalah tempat kediaman kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, jelas sekali bahwa dunia yang sedang kita diami ini, yang sedang kita tempati ini, hanyalah tempat kita sementara saja. Tempat kita berlalu,
kelak pada waktunya kita semua akan meninggalkan tempat ini menuju tempat yang abadi, di mana semua amalan yang kita lakukan serta perbuatan yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan waktu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita hidup di dunia ini untuk selalu membenahi diri kita, menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita berupa salat, puasa dan lain sebagainya. Kelak dengan semua ibadah yang kita lakukan tadi, kita bisa mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah, dan kemudian kita bertemu dengan Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, di mana kita ridha bertemu dengan Allah dan Allah juga ridha untuk menyambut kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah memaknai diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menurut hemat kami, tema ini sangat penting sekali untuk kita angkat, untuk kita bicarakan. Mengingat banyak sekali pada hari ini manusia-manusia yang telah melupakan tentang hakikat dan jati dirinya, bahkan gagal untuk memahami tentang kehidupannya, siapa dirinya, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup di dunia ini, dan kemana dia setelah kehidupan dunia ini. Banyak orang yang kadang lalai untuk merenungkan dan memikirkan hal tersebut, sehingga kehidupan yang dilaluinya hanya rutinitas semata. Dia tidur untuk besok bangun segera bergegas ke pekerjaannya. Dia membanting tulang, menghabiskan energi dan tenaganya, kemudian pulang kembali pada waktu malam untuk besok kemudian beraktivitas kembali. Dia kejar karirnya setinggi-tingginya. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa lelah, dan kemudian dia menua, dan ketika tua kemudian sakit, dan ketika sakit dia pun tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang seperti ini hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kadang dia pun tidak tahu kenapa dia takut dan khawatir. Kadang dia khawatir jabatannya hilang. Kadang dia khawatir ada orang yang akan menggesernya. Kadang dia khawatir tentang apa yang dihadapinya pada masa yang akan datang. Inilah nestapa kehidupan banyak manusia modern pada hari ini. Mereka bekerja, mereka membanting tulang tanpa tiada tahu framework untuk apa dia melakukan hal tersebut. Dia tidak membingkai aktivitas kehidupannya untuk sesuatu yang berharga. Dia hanya melakukan rutinitas, dan itulah yang diketahuinya bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kalau dilihat dari berbagai segi. Kita lihat misalnya di dalam Al-Qur'an, bagaimana proses penciptaan manusia disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah mengatakan bahwa kita manusia ini adalah produk buah karya tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ketika iblis enggan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, Allah mengatakan, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu, yang melarangmu, yang membuatmu tidak mau bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Allah mengatakan diciptakannya dengan kedua tangannya, yaitu Adam alaihissalam. Bukan hanya itu, bahkan lebih jauh Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah sempurna kejadiannya, bentuknya, strukturnya, Allah kemudian mengatakan fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Dalam ayat lain Allah mengatakan tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi.
Setelah sempurna bentuknya, Allah mengatakan, aku tiupkan ke dalamnya daripada ruhku. Subhanallah. Allah mengatakan, aku tiupkan dari ruhku ke dalam ciptaan yang tadi dibuatnya dari tangannya tadi, yaitu Adam alaihissalam. Seolah Allah mengatakan ada percikan ketuhanan dalam diri kita. Meskipun para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dari ruhku, Allah menyandarkan, menisbahkan, menghubungkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk penghormatan kepada kita manusia ini. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paling excellent, sebaik, seindah. Tidak ada penciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala seindah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia, sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah dan paling terbaik. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Bakar Ibnul Arabi pernah menyatakan, laisa lillahi khalqun ahsanu minal insan. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih baik dari manusia. Kenapa dikatakan tidak ada yang lebih baik? Karena manusia, katanya, fal insanu hayyun alimun qadirun muridun mutakallimun basirun sami'un wa hadhihi kulluhu sifatur rabb. Karena manusia bisa melihat, mereka hidup, mereka mengetahui, mereka berkeinginan, mereka bisa berbicara, dan semua ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah makhluk yang terbaik. Kita adalah makhluk yang terindah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya manusia, Allah kemudian perintahkan bahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, yaitu merupakan prototipe daripada manusia yang hadir di permukaan bumi ini. Hadirin rahimakumullah, lebih jauh Allah mengatakan, bukan Allah ciptakan saja kita dari tangannya, Dia tiupkan kepada kita daripada ruhnya, Dia perintahkan malaikat sujud kepada kita. Bahkan Allah mengatakan, seluruh yang ada di permukaan bumi ini, seluruh yang aku ciptakan ini untuk kalian manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia ciptakan seluruh yang ada di dunia ini untuk kalian manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu. Allah tundukkan seluruh yang ada di permukaan bumi ini untuk kita manusia. Hewan yang ada di sana tidak diciptakan untuk pepohonan. Buah-buahan yang diciptakan di sana bukan diciptakan untuk gunung. Gunung yang ada di sana bukan diciptakan untuk matahari, tapi untuk kita semua. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, bahkan seluruh galaksi yang ada di permukaan bumi ini adalah untuk kita manusia. Maka disebutkan oleh para ahli tasawuf, kita ini sebenarnya adalah representasi daripada alam semesta keseluruhannya ini, atau kita disebut adalah miniatur daripada alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan kita, untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa Allah kemudian menghadirkan kita di permukaan bumi ini? Kemudian Allah memberikan jawabannya di dalam Al-Quran juga. Allah menyatakan bahwa Allah ciptakan kita adalah untuk mengabdi, untuk menjadi hambanya, untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk lain. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bekerja, bahkan tidak untuk apapun. Tapi Allah mengatakan tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk menjadi hambanya, menjadi Abdullah, bukan Abdul Butun, bukan Abdul Dunia, bukan menjadi hamba perut kita, bukan menjadi hawa nafsu kita, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba kekuasaan, bukan menjadi harta, menjadi hamba harta. Tidak, tapi kita adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan berarti kalau kita tidak perlu kerja, kita tidak perlu sebagainya, bukan.
Tapi maksudnya adalah bagaimana kita membingkai kehidupan kita semua ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita tidur, bangun, bekerja keras, mencari karir dan sebagainya, mendapatkan kekuasaan. Untuk apa kekuasaan itu kita peroleh? Untuk apa kekayaan kita peroleh? Apakah semata-mata demi kekayaan, demi kesenangan dunia? Bukan. Tapi bagaimana seluruh yang kita peroleh ini dapat memfasilitasi kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba berarti bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Tidak ada yang kita miliki dalam diri kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Itulah makna hamba. Itulah makna Islam. Islam artinya penyerahan, dan hamba adalah orang yang berserah diri. Kita tidak memiliki apapun. Harta yang kita miliki bukan punya kita. Anak yang kita miliki bukan punya kita. Jabatan yang kita miliki bukan punya kita. Bahkan nyawa sekalipun kehidupan kita bukan milik kita. Sehingga ketika Allah ingin mengambilnya, Allah kapan saja bisa mengambilnya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memahami diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, maka dia akan lebih hina daripada semua yang ada, makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena semua yang ada di permukaan bumi ini semua bersujud menjadikan diri mereka hamba kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan, gunung, semuanya mau menjadikan diri mereka sebagai hamba Allah. Kenapa kita manusia kemudian engkar, tidak mau menjadi hamba Allah? Maka Allah kemudian sindir, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, kata Allah, apa yang membuat kalian ini lalai daripada Allah, daripada Tuhan yang telah menciptakanmu, yang telah menyempurnakanmu, yang telah memberikan kamu rezeki, yang telah menghidupin kamu. Kalau tanpa Allah kita tidak ada artinya apa-apa. Apa yang membuat kita lalai? Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita sadari kembali, memahami diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita berlagak sebagai Tuhan. Banyak orang sekarang bicara tentang hak asasi manusia. Kemudian mereka atas nama hak asasi, mereka melanggar aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah atas nama hak asasi manusia. Dia lupa bahwa kemanusiaan yang dimilikinya itu adalah merupakan titipan Allah. Dia bisa mendapatkan hak tersebut karena Allah yang memberikan dia sifat kemanusiaan. Andai Allah cabut kemanusiaan dari dirinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hak-haknya yang tadi disebut dengan hak manusia tadi. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita. Karena dengan mengetahui tujuan hidup kita, kita akan tahu apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Bukan sekedar rutinitas semata, tapi kita punya tujuan, yaitu sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan pemenuhan janji yang pernah kita ucapkan, kita ikrarkan di hadapan Allah ketika kita masih berada di alam ruh, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mempersaksikan dirinya di hadapan kita semua, Allah mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Ketika itu kita mengatakan bala syahidna, ya kita menyaksikannya. Mudah-mudahan kesaksian kita yang tadi kemudian kita ulangi ketika kita di hidup dunia ini dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa limashayikhina wa liasatidhina wa liman awsana bid du'a ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا يا الله على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.